Halo guys, kembali bersama saya Jeffrey Santoso. Pilot paling lucu, imut, dan menggemaskan. Tapi bohong guys. Video ini adalah penerbangan saya yang keempat pada trip Maret 2025. Penerbangan ini dilakukan pada pukul setengah 8 pagi. Kami sampai di lokasi ini sekitar jam setengah 5 pagi guys. Dan saya melakukan penerbangan pertama kali pada saat matahari belum terbit, sekitar pukul 5 pagi. Dan dengan menggunakan drone khusus yang bisa dipakai untuk kondisi minim cahaya. Videonya nanti menyusul ya guys. Sekaligus kita lihat seperti apa kondisi Merapi di saat masih gelap. Semoga mendapatkan gambar yang cukup menarik untuk ditonton. Seperti biasa, saya melakukan rute yang sering dilewati. Kita akan melewati Jengger Pass guys. Saya sendiri tidak paham kenapa disebut dengan Jengger. Mungkin karena mirip dengan jalur ayam kali ya. Kalau dalam bahasa Jawa, jalur ayam disebut dengan Jengger. Dan ada 3 Jengger di sini, yaitu Jengger Lor atau utara, Jengger tengah, dan Jengger kidul atau selatan. Ini menunjukkan letaknya guys. Jadi yang sebelah kiri adalah Jengger Lor dan yang sebelah kanan dari gambar kita adalah Jengger kidul. Daerah ini merupakan hulu dari Kali Senowo. Mungkin dari kalian banyak yang sudah mengikuti videonya Om KBS. Beliau pernah terbang di sekitaran Kali Senowo. Kali Senowo ini merupakan daerah tambang pasir. Dulunya mungkin daerah ini merupakan jalur guguran Merapi. Namun saat sekarang sudah berpindah ke barat daya. Kita sudah sampai di badan Gunung Kubah Lava 1930 guys. Kita akan coba melewati rute dengan sedikit ke kiri, karena daerah ini jarang sekali dieksplor. Di daerah ini didominasi dengan batu-batu berwarna coklat dan kekuningan. Batu-batu tersebut diduga banyak mengandung mineral besi yang mengalami oksidasi. Kalau yang merah diduga banyak mengandung hematit. Semoga teman-teman geologi bisa membantu kita untuk memperkaya wawasan kami. Kalian bisa tinggalkan coret-coretnya di kolom komentar ya guys. Sekarang kita akan mengarah ke barat daya guys. Jalur barat daya sendiri terakhir ini gugurannya berubah arah. Jalur yang pertama ada di antara Kubah Lava Barat Daya dan sisa Kubah Lava 1992. Dulu daerah ini kondisinya dorman dari guguran guys. Namun sepertinya saat ini sudah mulai aktif lagi. Coba kita susuri perubahan bentuk dari Kubah Lava Barat Daya secara dekat. Saya akan mendekat sebisanya. Kubah lava barat daya ini masih berwarna abu-abu kehitaman guys. Ini tandanya bahwa daerah tersebut masih baru terbentuk. Semakin gelap warnanya, maka itu menandakan materialnya masih baru. Setiap hari daerah ini rawan dengan guguran, terutama ketika musim hujan.
Saya akan menengok kubah lava tengah guys. Mumpung cuacanya cukup cerah dan asapnya tidak begitu banyak. Kita kembali memantau kubah lava barat daya ya guys. Di dalam penerbangan ke Merapi, kami biasanya banyak mengeksplor daerah barat daya. Karena di kubah lava barat daya inilah titik yang paling penting daripada Merapi. Kubah lava barat daya ini tidak ada bibir kawahnya guys. Intinya, kalau sampai terjadi guguran, tidak ada yang membendungnya. Lalu jalur kedua ada di sebelah kanan dari kubah lava barat daya. Namun saya tidak bisa mendekat ke sana karena sinyalnya akan tertutup oleh timbunan material lava barat daya itu sendiri. Jalur ini terpecah karena dibelah oleh tumpukan material kubah lava barat daya. Karena kubah barat daya ini semakin menggemuk, maka akhir-akhir ini jalurnya agak bergeser. Kita akan coba susuri daerah guguran yang sebelah kiri ini sekali lagi guys. Saya akan naik secara perlahan dan mendekat untuk melihat detail dari kubah lava barat daya itu sendiri. Saya tertarik dengan kepulan asap yang ada di badan gunung kubah lava barat daya ini guys. Coba kita dekati ya. Asap ini dulunya tidak ada karena materialnya rontok. Bisa dilihat di video saya sekitar 6 bulanan yang lalu bahwa daerah ini dulunya cekung. Sekarang sudah cembung dan terisi dengan material yang mengeras. Asapnya pun cukup banyak. Oke guys, kita coba dekati sekali lagi. Siapa tahu kita dapat momen hiburan.
itu guys, kita mendapatkan momen guguran yang cukup besar. Mungkin batunya sebesar gajah kali ya. Saya akan coba memutar dan mengikutinya. Maafkan saya kalau videonya terputus dan jadi bergoyang-goyang guys. Video ini saya sambung dengan video kamera drone karena GoPro-nya mati di tengah perjalanan. Kita lihat sekali lagi daerah badan Gunung Baradaya ini ya guys. Lalu saya akan kembali ke home point. Oke, saya rasa cukup eksplorasi kali ini. Saya akan kembali ke home point. Ketika kami bertiga terbang ini, saya banyak bertanya ke Pak Yulianto, salah satu petugas pos pengamatan babatan, bahwa volume berkubah lava Merapi saat ini sudah hampir mendekati 3 juta meter kubik. Padahal di 2023, kalau data saya tidak salah, volumenya hanya sekitar 2,5 juta meter kubik. Dan daerah Baradaya lah yang berkembang paling pesat. Arah gugurannya pun berpindah, dan bentuk kubah lavanya pun cepat sekali berubah. Semoga daerah ini tetap aman dan terkendali guys. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton video saya, silahkan klik subscribe. Saya banyak membuat video tentang Merapi dan gunung-gunung yang ada di Jawa, terutama gunung di Jawa Tengah yang mudah saya jangkau. Untuk kalian yang request ke gunung-gunung lain yang belum bisa saya penuhi, semoga sesegera mungkin saya bisa memenuhi request kalian. Karena mengingat tenaga yang dikeluarkan juga tidak sedikit, dan terlebih lagi terkendala masalah biaya yang tergolong lumayan, maka kami tidak bisa terlalu sering berkunjung ke gunung-gunung lainnya. Tapi jangan khawatir guys, untuk gunung yang ada di Jawa Tengah semua sudah ada di galeri saya, serta beberapa gunung-gunung di daerah Jawa Timur dan Jawa Barat. Bisa di searching di channel saya ini. Oke, saya akan mempersiapkan landingnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan akhir tanpa di skip. Tanpa view kalian, mungkin akan mustahil untuk mengupdate perkembangan Merapi ini secara berkala. Hasil AdSense yang saya dapatkan, saya selalu pergunakan kembali untuk biaya perjalanan ke lokasi ini. Saya Jeffrey Santoso pamit, salam sejahtera untuk kita semua.